Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana nas'aluhu al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang Ramadan, alhamdulillah kembali kita telah selesai mengerjakan sholat qiyamul Ramadan. Nanti setelah ini baru kita tutup zikir sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Maka pada kesempatan di malam hari ini kembali kita mengingatkan di kultur ini amalia-amalia yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Amalia-amalia atau urutan-urutan amalia yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Ada yang mengutamakan tarawih tapi meninggalkan yang wajib, atau meninggalkan rawatib, karena rawatib itu adalah sholat yang mengiringi baik sebelum maupun sesudah. Jadi qabliyah dan ba'diyah. Maka usahakan di bulan Ramadan ini mengerjakan rawatibnya, jangan tinggalkan. Walaupun rawatib itu dikatakan sunnah dan tarawih pun sunnah, tapi utamakan yang mengiringi. Apa kedudukan rawatib yang mengiringi sholat wajib? Rawatib adalah suatu peristiwa sebelum kita bertemu, yaitu yang disebut dengan qabliyah. Jadi sholat qabliyah yang mengiringi sholat wajib itu adalah proses diri kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan kita. Ibadah Isra Mi'raj itu qabliyah itu adalah perjalanan kita. Bila sudah sampai di titik pertemuan itu disebut dengan wajib. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kemudian setelah bertemu kita kembali turun yang disebut dengan ba'diyah. Jadi turun itu kayak kita menghilangi sesuatu, menghilangi seseorang, bertamu kepada rumah orang misalnya. Perjalanan mendatangi rumah itu disebut dengan qabliyah. Sampai di titik ke rumah orang bertamuan itu namanya jadi tamu sudah. Jika sudah jadi tamu, kemudian kita kembali ke asal kita. Inilah yang disebut dengan rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Untuk kita yang mengerjakan sholat qiyamul Ramadan yang berhadir setelah maghrib mendekati isya, maka rawatib yang kita kerjakan itu ada ba'diyah isya, 2 rakaat. Tata cara pelaksanaannya lihat kondisi. Kalau waktunya panjang, boleh silakan dia setelah Fatihah membawa surah-surah yang panjang. Atau kalau mau cepat, mau pendek, setelah Fatihah langsung takbir rukuk boleh juga. Jadi karena hikmahnya itu kadang akan berkurang. Walaupun habis Fatihah langsung rukuk itu kadang ada berkurang hikmahnya. Semisal apa fadilatnya mengerjakan ba'diyah isya 2 rakaat yang disebut dengan mu'akkad. Jadi mu'akkad ini ditekankan benar. Apa contohnya? 2 rakaat mu'akkad ini yang pertama kita kerjakan dahulu itu adalah mengenai tentang umur atau usia yang diberikan Allah ketika kita hidup, merasakan sesuatu yang menurut kita buruk atau kada baik
hidup serasa menjalani sesuatu yang buruk saja, sesuatu yang kita anggap beban, sesuatu yang kita anggap salah, sesuatu yang kita anggap luput. Nah ini jangan tinggalkan 2 rakaat ba'diyah isya yang pertama. Kemudian kerjakan lagi 2 rakaat ghairul mu'akkad. Apa hikmahnya atau fadilatnya? 2 rakaat ghairul mu'akkad isya itu adalah mencegah kemudaratan atas apa yang kita dapati di siangnya. Misalnya siang tadi kita dapat rezeki atau duit, kemudian kita ada melaksanakan ghairul mu'akkad isya, jadi kita tidak berhenti duitnya, atau kita menukar sepeda atau apapun, apa aja yang kita tukar di siangnya atau sebelum isya tadi, kita ada menggawi ghairul mu'akkad isya bagiannya. Bisa jadi harta yang kita dapatkan tadi akan membawa mudarat bagi kita atau bagi keturunan kita. Maka itu jangan tinggalkan rawatib qabliyah dan ba'diyahnya. Kalau mau cepat tadi, kerjakanlah setelah Fatihah langsung hukum. Jadi habis Fatihah langsung hukum. Kemudian tidak seperti biasa, boleh aja menggawi sunat itu tanpa membawa surah dan tidak akan mengurangi atau menghapuskan fadilahnya. Itu yang lebih utama. Jangan misalnya habis isya sampai kita menggawi ba'diyah suatu terlebih. Diri kita seorang merasa, makanya kadang-kadang kenapa Nabi itu yang ghairul mu'akkad kadang-kadang digawi, kadang-kadang kadang, tapi kalau yang mu'akkad hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, karena yang mu'akkad ini adalah melekat. Melekat itu artinya apa? Sangat diperlukan. Fadilat itu sangat diperlukan, begitu melekat pada yang wajib. Makanya apabila kita tinggalkan, maka keberkahan tadi atas usia atau umur kita tadi yang sering orang anggap itu adalah sial. Jadi bahasa sial itu sebenarnya ada di hadapan Tuhan. Cuma secara keduniaan disebut dengan sial secara besial, secara berumur ya. Karena kita melepaskan yang mu'akkad. Kalau yang ghairul mu'akkad tadi kadang-kadang digawi, kadang-kadang tergantung. Kalau hari ini tidak memperoleh apapun, maka tidak mengapa kita tidak mengerjakannya. Berbeda dengan hal yang maghrib. Kalau yang maghrib ini baru-baru ini sedang diangkat lagi topiknya. Ada yang bingung. Ada yang berkata, hampir keliling masjidnya, keliling daerah, belum pernah lagi menemukan tabliyah maghrib. Padahal hadisnya Bukhari Muslim itu, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib 5 sholat. Artinya kerjakanlah, sholatlah qabliyah maghrib 3 kali. Tapi kenapa Nabi bersuara 3 kali itu? Nabi itu kadang-kadang membenarkan sebenarnya. Padahal ada kalimat penekanan kalau sampai 3 kali. Nah, untuk kita di sini setelah azan maghrib, rawatib itu setelah azan. Jadi dikatip qamat. Jadi antara azan dan qamat itu yang disebut dengan qabliyah. Kalau ba'diyah setelah mengerjakan sholat wajibnya. Ada yang bingung, artinya rawatib itu dikerjakan sebelum azan. Ada yang. Jadi kita
yang namanya rawatib itu yang mengiringi dan itu berdampingan dengan sholat wajib. Makanya kita ingatkan kembali kepada para jamaah, setelah sholat isya itu minimal muakatnya kita jauhi, itu minimal. Kalau waktunya kan panjang kita ini di sini termasuk tarawih jujur santai. Yang disebut tarawihnya itu bemandaknya itu tarawihnya. Amal waktu sembahyangnya disebut dengan qiyam. Jadi bemandaknya itulah disebut dengan tarawih, artinya istirahat yang panjang, sampai istirahatnya kita isi dengan tausiah. Ada juga yang mengatakan tidak ada tausiah setelah tarawihnya. Tausiah kita waktu kosong istirahat setelah tarawih kita isi dengan tausiah, walaupun pendek sebagai pengingat kita semua. Nah, itu yang bisa kita sampaikan pada kultur di malam ini. Insyaallah kita akan terus melakukan peringatan atas amalia pada bulan Ramadan. Kita tutup subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.